Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Salmundun, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh nasional yang banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Beliau telah meretaskan sebuah jalan untuk pendidikan boleh berkembang dari masa ke masa hingga saat ini. Apa yang saya percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya memahami tentang modul 1.1 ini. Yang pertama, bahwa kecenderungan pendidik memandang guru itu seperti kertas kosong, atau dalam teori tabula rasa yang kita kenal, bahwa seorang pendidik kadangkala menganggap siswa itu adalah kertas kosong yang siap digores oleh guru lewat pemberian pengetahuan atau pembelajaran sehingga kelak hidupnya bisa bermakna. Kondisi ini membuat siswa hanya pada posisi bahwa siap menerima apa saja yang diberikan oleh guru, sehingga dia hanya menerima sepenuhnya saja. Yang kedua, bahwa pembelajaran yang terjadi bersifat monoton, artinya kurang kreatif, di mana seakan-akan anak ini dipaksakan untuk menerima sesuatu sesuai dengan kemauan sang pendidik. Yang ketiga adalah kadang kita bersikap tegas dan selalu memberikan hukuman atau sanksi bagi anak-anak tak kala mereka tidak menyelesaikan berbagai aktivitas tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah pendidik kurang memahami kodrat anak. Sebagaimana kita tahu bahwa kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat samad. Sehingga seorang pendidik perlu memahami, karena setiap anak terlahir dengan kodrat masing-masing. Yang keempat, yang berikutnya adalah bagaimana terkadang dalam situasi pembelajaran guru atau pendidik masih mendominasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang berikut adalah pendidik masih tetap fokus pada ketercapaian proses pembelajaran, materi pembelajaran, ketimbang bagaimana menuntun anak-anak untuk bisa memahami sebuah materi yang diberikan. Poin yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1 ini. Yang pertama, bahwa ternyata hal menuntun ini memberikan sebuah ruang bagi seorang pendidik bagaimana dia boleh memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak-anak untuk dia boleh ada dalam sebuah proses pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Sebagaimana ini dalam pandangan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui ada 3. Pertama adalah ingat sosang tulodo. Bagaimana seorang pendidik dia berada di depan, dia memberikan teladan, dia memberikan petunjuk kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa meniru apa yang diberikan oleh sang pendidik. Yang kedua adalah imadia mangungkarsa, menempatkan seorang pendidik berada di tengah untuk memberikan dorongan, memberikan membangun minat
dan semangat anak ataupun hasrat anak untuk terus ada dalam sebuah semangat belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di mana seorang pendidik dia berada di belakang dan siap memberikan dorongan kepada anak-anak untuk maju dan terus memacu hasrat dan keinginannya itu untuk meraih apa yang bisa dicita-citakan. Ini juga yang kedua adalah bagaimana seorang guru bisa menunjukkan teladan. Memang sangat penting bahwa teladan ini akan menjadi ruang untuk anak-anak bisa meniru apa yang dilakukan oleh seorang pendidik. Karena ketika apa yang kita tunjukkan, maka itu akan menjadi sebuah daya mantik bagi anak-anak untuk dia bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah memberikan pembelajaran kreatif yang menyenangkan. Bagaimana seorang anak diberi ruang untuk dia bisa menikmati sebuah proses pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan hatinya, sehingga ini adalah hal yang sangat penting bagi proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Yang berikut adalah pendidikan yang memerdekakan. Memang penting pendidikan yang memerdekakan itu kita berikan ruang bagi anak untuk bisa melakukan sesuatu dengan bebas dalam belajar, tapi tidak sampai mereka kebablasan dalam melakukan proses pembelajaran. Karena itu maka perlu diberi ruang untuk mereka boleh menikmati kebebasan itu. Ya, tidak ada tekanan apapun kepada mereka, sehingga mereka dengan leluasa belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Seperti misalnya gaya belajar, ada yang punya gaya belajar audio, ada juga yang visual, ada juga yang kinestetik. Ini perlu kita memahami karakteristik anak masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD ini? Yang pertama adalah selalu belajar sabar dalam mendidik anak-anak. Ini memang penting untuk kita pahami. Yang kedua adalah berupaya tidak memberikan sanksi bagi anak. Yang ketiga, mencoba mengenali karakter setiap anak. Yang keempat, menggunakan berbagai media pembelajaran agar pembelajaran itu boleh berjalan dan menyenangkan bagi anak. Yang kelima, melakukan pendekatan emosional dengan anak-anak dan berbagi dan memotivasi. Ini sebagai bagian dari apa yang disebut dengan pendidik menghamba kepada anak-anak, melakukan sebuah pendekatan emosional di sana. Yang keenam adalah nilai karakter positif secara berkesinambungan perlu ditumbuhkan terus-menerus. Yang ketujuh, memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan berkreasi sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Dan yang kedelapan adalah bagaimana menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak menjadi sentral untuk pusat pembelajaran di sana, dan bukan sebaliknya guru adalah menjadi teacher center, tapi sebaliknya anaklah yang menjadi pusat untuk belajar. Oleh karena itu, maka menjadi seorang pendidik yang harus dimiliki dan harus menggunakan tiga hal. Yang pertama adalah selalu menggunakan kepala, yaitu dengan kepala bagaimana dia membuat strategi-strategi yang mengerahkan anak-anak mencapai pengetahuan dan karakter yang baik. Yang kedua adalah menggunakan tangan, membuat administrasi pembelajaran agar anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dapat mencapai apa yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah menggunakan hati. Bagaimana menggunakan rasa kita untuk membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, dan mereka juga menjadikan kita sebagai pendidik adalah sang idola bagi mereka, sehingga bahkan kita juga tahu akan keberadaan hidup mereka, baik itu segala kelebihan, kekurangan yang anak-anak alami, bahkan mereka juga dengan terbuka menyampaikan keluh kesah itu kepada kita sebagai pendidik. Jadi itu adalah beberapa hal refleksi terkait dengan
apa yang sebelum saya pahami atau saya lakukan ketika memahami modul ini. Yang kedua, bagaimana sesudah memahami modul ini. Dan yang ketiga, bagaimana penerapannya di kelas nanti. Sehingga kiranya ini menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan ataupun perjalanan ya saya sebagai seorang pendidik, sehingga saya boleh mengikuti apa yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro ini. Demikian refleksi singkat saya terkait dengan modul 1.1. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya memberikan sebuah kalimat-kalimat motivasi untuk kita semua. Marilah dengan ikhlas dan berpikirlah cerdas. Marilah bergerak tuntas, melahirkan generasi cerdas. Salam guru penggerak, salam cerdas, salam hebat, dan salam literasi untuk kita semua.